Assalamualaikum Nusana. Bersama lagi dengan channel kami Pareman Masaji, yang mana kita lagi santai-santai berada di rumah kediaman Ustaz Maulana. Nampaknya Ustaz Maulana sedang santai. Sawak tertanya bentuknya. Tapi sebelum kita lanjut, harap support Nusana kesadonyo, like, share, and subscribe channel kami. Mohon dukungan agar channel kami bisa berjalan ke depannya dengan lebih baik. Oke dan sana awak samparin Ustaz mana agak hujan-hujan bentuknya demi viewer Pareman Masaji. Ustaz kayak santai ya, awak samperin lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joni, silakan Hai, santai mana nampaknya Ustaz ah? Alhamdulillah. Cerah Ustaz oh. Sedang membaca kitab hadis Fathul Bari sebagai bentuk pengisian waktu dalam bulan suci Ramadan agar dapat menambah amal ibadah kita, Joni. Oi, padiah mana Ustaz? Alhamdulillah. Kalau mau itu bertanya ulang bos Ustaz ah. Boleh insyaallah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Ramadan yang kita jalani saat ini, di mana kita sedang dilanda wabah corona di seluruh dunia yang sangat gencar saat ini Ustaz? Kalau mengenai itu, Joni, menurut pendapat saya, di satu sisi wabah corona ini merupakan azab, di sisi lain juga merupakan persekon azab, di sisi lain juga menjadi ujian bagi kita yang beriman. Wabah corona yang melanda ini merupakan ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku, kata Allah, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Kita diuji dengan wabah corona. Di dalam bulan Ramadan ini bagi orang yang beriman diuji oleh Allah. Apakah mereka dengan munculnya wabah corona meninggalkan ibadah, meninggalkan tarawih, meninggalkan baca Quran, meninggalkan berbagai yang bisa mampu mendekatkan diri dengan Allah? Hendaknya dengan munculnya wabah corona ini kita justru hendaknya mendekatkan diri dengan Allah dalam rangka bermujahadah dan bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempunyai penyakit ini. Dialah yang memiliki segala hal. Kita sebagai manusia, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya. Karena itu, Joni, dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita bagi orang yang beriman itu dapat untuk menghindarkan 4 godaan hidup kita. Mestinya yang pertama kita dapat menghindarkan kesenangan hidup. Karena dengan kesenangan hidup ini orang luput dengan Allah, lalai dengan Allah. Mereka lalai ibadah, lalai puasa, lalai berubudiyah. Mereka tinggalkan berbagai yang mampu mendekatkan dengan Allah. Tidak segan-segan mereka melakukan berbagai kejahatan-kejahatan. Bahkan mereka demi kesenangan hidup, keadilan cuma kata, kemakmuran cuma teori, hukum hanya untuk orang kecil, orang besar tidak mempan hukum. Ini akibat kesenangan hidup. Yang kedua merupakan hawa nafsu kita. Manusia diberikan akal dan nafsu. Nafsu dan akal. Yang dimana kita berbeda dengan malaikat dan binatang. Dina malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu, sementara binatang diberikan nafsu dan tidak diberikan akal. Kita manusia yang sempurna diberikan akal dan diberikan nafsu. Kalau akal sehat kita yang menang, maka naiklah ke derajat malaikat. Tapi kalau nafsu yang mengendalikan kita untuk berbuat kejahatan, maksiat dan kemungkaran, maka jatuhlah kita ke tataran binatang. Inilah dengan Ramadan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian setan bangsa jin, dan yang keempat setan berbangsa manusia. Ramadan ini, karena itu yang masuk dalam Ramadan bukan manusia biasa, tapi justru manusia pilihan, adalah manusia hanya yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila akhir. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, karena puasa yang kita lakukan justru telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Tujuan puasa itu oleh Allah tidak lain la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena
Yang dipanggil Ramadan pertama hanya yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Ramadan. Beriman yang bagaimana yang wajib berpuasa? Beriman yang balik sampai umur, beriman yang berakal, sehat dan tidak gila, orang beriman yang mampu dalam melakukan ibadah Ramadan. Jadi tidak mustahil, Joni. Kalau dalam Ramadan kita ini ada orang yang tidak berpuasa, berarti dia bukan orang yang beriman. Boleh jadi mereka beriman tapi tidak berpuasa. Siapa tahu dia belum balik. Walaupun badannya lah gadam, umurnya sampai 10 tahun. Tapi dek karena tidak puasa, barangkali termasuk golongan orang yang tidak waras, alias orang majnun bin orang gilo. Sia saja dalam kampung awakku. Kalau umurnya lah sampai mengeceknya beriman jo Tuhan tapi tidak puasa, tapi mereka adalah golongan orang gilo. Kalau ada pemuda awak yang tidak berpuasa, berarti pemuda gilo. Kalau ada pak-pak awak tidak berpuasa, berarti pak-pak gila. Inilah yang sebenarnya orang-orang yang dinamakan orang-orang yang corona. Corona dari corona lagi. Yang perlu dikhawatirkan, yang perlu dicemaskan, yang menjadi virus bagi keluarganya, menjadi virus bagi masyarakatnya, yang dia perlu kita khawatirkan, Joni. Perlu kita antisipasi karena dia corona dari corona. Jadi kan ada sebagian Ustaz, corona kok agak payah katanya kan, beribadah sih. Itu Karena sebenarnya itu wabah corona menghantui perasaan kita semua. Seolah-olah corona ini dapat membunuh kita yang memang benar. Tapi justru kita bukan mati karena corona. Bahkan yang tidak corona juga bisa mati. Menghindar dari corona ini merupakan ibadah juga. Tapi sudah menghindar kemudian kena lagi dengan corona itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang yang beriman, dalam suasana wabah corona hendaknya kita beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan ubudiyah sebagus-bagusnya, melakukan amaliyah dengan ikhlas. Jangan kita jadikan wabah corona sebagai acuan untuk memundurkan keimanan kita. Seolah-olah kita dihantui dengan hal itu. Orang berkata, kenapa tak salat? Karena corona. Kenapa tak masjid? Karena corona. Kenapa tak ke surau? Karena corona. Kenapa tak taraweh? Karena corona. Kenapa tak tadarus? Karena corona. Artinya orang lebih takut dengan corona daripada yang menciptakan corona. berarti kalau ada zona aman kok ibadah lanjut ya Ustaz ya. Dalam suasana zona aman, hendaknya jauh perasaan kita dari wabah corona itu. Karena dalam zona aman kita bisa melakukan hal-hal yang baik dengan Allah. Kita berpikir bagaimana orang yang zona merah, mereka tetap tekun melakukan ibadah. Karena ibadah tidak mesti di masjid saja, tidak mesti di surau saja, tapi di rumah, di kantor, di sekolah, di madrasah, di toko, di ruku, dimanapun kita bisa melakukan ibadah. Mereka yang dalam kawasan zona merah, mereka meningkatkan kualitas ibadahnya dengan mantap kepada Allah. Kenapa kita dari zona aman sekarang mundur dari masjid, mundur dari ibadah, mundur dari taraweh, mundur dari Jumat, padahal kita zona aman? Kalau itu menjadi acuan kemunduran iman kita, maka hendaknya la'allahum yarji'un, kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih banyak Ustaz kalau mau itu Ustaz. Insyaallah jadi. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar kan. Mudah-mudahan. Amin. Oke Ustaz. Terima kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua dan wabah corona dijauhkan dari kita bangsa Indonesia, terutama khususnya masyarakat kita di Sumatera Barat ini. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Amin amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.